Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat walaupun dalam musim pandemi COVID-19 seperti saat ini. Nah, di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul Al-Fatihah Reflektif Intuitif, Pendekatan Tadabbur Qur'ani dalam Mengatasi Kecemasan Akibat Pandemi. Pada awal 2020 Indonesia diguncang, pun di dunia diguncang oleh adanya wabah COVID-19 yang mana perkembangan kasusnya sangat masif dan menyebabkan dampak yang sistemis. Dan di Indonesia sendiri terdapat per 10 Mei 2020 terdapat kasus 14.000 orang lebih dinyatakan positif akibat COVID-19. 2.000 lebih dinyatakan sembuh dan 1.000 mencapai angka 1.000 dinyatakan meninggal. Jika diakumulasi di dunia pun lebih dari 4 juta orang terpapar COVID-19. Nah, banyak dampak yang disebabkan adanya pandemi ini di bidang ekonomi. Misal banyak karyawan yang di PHK, 14.000 di Sumatera Utara, dikutip dari Mantra Sukabumi. Dari berita tersebut bahwa 14.000 karyawan di Sumut kena PHK dampak virus COVID-19. Pun di Indonesia ada 12 juta pekerja kena PHK gara-gara corona dan terancam jatuh miskin. Pun di bidang pendidikan, banyak siswa yang mengeluhkan adanya kebijakan belajar di rumah sehingga mengakibatkan konsumsi kuota yang berlebih bahkan boros. Nah, jika kondisi-kondisi atau dampak-dampak tersebut tidak diatasi dengan baik, itu akan mengakibatkan kecemasan. Nah, dalam diskursus ilmuwan psikologi, kecemasan adalah kondisi emosi dengan timbulnya rasa tidak nyaman pada diri seseorang dan merupakan pengalaman yang sama-samar dan disertai dengan perasaan tidak nyaman, tidak berdaya, dan tidak menentu. Apabila emosi tersebut mengambil alih pikiran, perasaan, dan perilaku hingga merasakan penderitaan dan ketidakmampuan dalam menjalankan proses kehidupan sehari-hari, maka itu dapat disebut sebagai gangguan kecemasan atau anxiety disorder. Nah, jika kecemasan tidak ditangani dengan baik dan benar, akan mengakibatkan seperti kasus yang dikutip dari berita Kompas bahwa angka bunuh diri di Jepang meningkat selama pandemi corona. Di detik.com disebutkan bahwa corona serang kejiwaan, teriak-teriak petugas dan mereka mencoba bunuh diri. Di Tempo, sulit cari nafkah, ibu di Thailand bunuh diri. Kemudian dari Tribun News ada berita mengatakan bahwa diduga karena kena PHK akibat pandemi, 19 menarik kurir ekspedisi gantung diri dikontrakkan. Begitu mengerikan kan, bagaimana kecemasan tidak ditangani dengan baik. Nah, bagaimana tasawuf memandang tentang kecemasan? Nah, menurut Imam Qushayri bahwa kecemasan di dalam diri manusia disebabkan karena ketidakseimbangan antara porsi khauf dan roja. Khauf itu adalah takut, sedangkan roja adalah pengharapan. Nah, menurut Imam Qushayri bahwa khauf adalah masalah yang berkaitan dengan kejadian yang akan datang. Sebab seseorang itu hanya merasa takut terhadap kondisi tersebut karena di kemudian hari kondisi itu adalah kondisi yang ia benci. Artinya kondisi yang ia takuti. Misal karena adanya COVID, teman-teman atau orang-orang di masyarakat itu mengalami kecemasan karena tidak bisa belanja, karena dia hobinya belanja, dia cinta terhadap belanja, dia tidak bisa belanja atau shopping sehingga dirinya mengalami kecemasan. Nah, kalau roja itu pengharapan yaitu perasaan hati yang senang karena menanti sesuatu yang diinginkan dan disenangi.
Nah, menurut Imam Bushairi mendefinisikan roja sebagai keterpautan hati kepada sesuatu yang diinginkannya terjadi di masa depan. Sebagaimana halnya khauf berkaitan dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Cuma khauf dengan adanya perasaan negatif, kemudian kalau roja dengan perasaan positif. Nah, ini harus imbang. Kalau imbang, maka ketenangan hati akan terwujud, maka kecemasan tidak ada di dalam hati seseorang. Nah, khauf dan roja itu adalah masalah hati. Rasulullah pernah bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, disebutkan, inna fi jasadi mudghatan idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasadat jasadu kulluh ala wa hiya qalb. Sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh tubuh itu. Apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh tubuh itu. Ketahuilah ala wahya qalb, bahwa segumpal daging itu adalah qalb, hati. Nah, hati yang baik akan menimbulkan seluruh tubuh itu baik, hati yang buruk akan menimbulkan seluruh tubuh itu buruk. Nah, jika seseorang hatinya dipenuhi dengan ketakutan, kecemasan, maka seluruh tubuhnya akan mengalami dampak. Kalau dalam keilmuan kedokteran disebut sebagai psikosomatis. Nah, roja ditimbul dari hati yang tenang, bahwa kecemasan tidak akan dirasakan oleh manusia jika di dalam hati manusia terdapat roja, pengharapan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, roja timbul dari hati yang tenang. Hati yang tenang timbul dari dzikrullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram disebabkan karena mengingat Allah atau berzikir pada Allah. Sungguh hanya dengan mengingat Allah, berzikir pada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Nah, berzikir pada Allah, mengingat Allah itu berbagai macam caranya. Salah satunya yaitu dengan tadabbur Quran. Nah, berdasarkan perspektif agama Islam, tadabbur ayat-ayat Quran dapat dijadikan upaya untuk mengatasi gangguan psikologis seperti kecemasan. Hal tersebut termuat dalam surat Al-Quran yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam sudur, yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Khalid Abdul Karim Al-Lahim, salah satu guru besar Al-Quran dan Ulumul Quran, menyatakan bahwa tadabbur Al-Quran adalah upaya-upaya untuk memikirkan dan merenungi ayat-ayat Al-Quran agar dapat memahaminya dan mengungkapkan makna, hikmah, serta maksud yang dikehendakinya. Dengan mentadabbur Al-Quran, maka individu dapat mengambil pelajaran dan perasaannya menjadi tenteram. Nah, mengapa menadabburi Al-Fatihah? Tadi disebutkan bahwa Al-Fatihah reflektif, intuitif. Pendekatan tadabbur Qur'ani dalam mengatasi kecemasan akibat pandemi. Nah, dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Al-Fatihah itu adalah Ummul Quran atau induk dari Al-Quran. Bahwa pernah ada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi bersabda, surat Alhamdulillahirabbil alamin ialah Ummul Quran, juga Ummul Kitab, dan As-Sab'ul Mathani dan Al-Quranul Azim. Jadi riwayat At-Tirmidzi. Nah, selain itu juga di dalam Al-Fatihah itu mengandung antara lain satu al-asas, asas segala sesuatu, juga mengandung yang berarti penyembuh, juga mengandung yang berarti mencukupi, juga yang mengandung sebagai ar-ruqyah atau mantra, atau mengandung juga alhamd, pujian.
juga mengandung asyukur atau syukur. Dan nama Asyafiyah dan Ar-Ruqyah maka dapat dikatakan bahwa Al-Fatihah memiliki potensi terapi, memiliki potensi terapeutik atau penyembuh. Nah, di antara para ulama yang berpendapat bahwa surat Al-Fatihah dapat digunakan untuk mengatasi gangguan psikologis adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam bukunya yang bernama Madarijus Salikin, dan juga Profesor Quraish Shihab di dalam bukunya yang berjudul Tafsir Al-Misbah. Nah, menurut Imam Al-Qusairi, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, surat Al-Fatihah mengandung penawar buat qalbu. Cacat atau penyakit yang menimpa qalbu berpokok pada dua perkara, yaitu rusaknya ilmu dan rusaknya tujuan. Adapun menurut Quraish Shihab, surat Al-Fatihah itu dapat mencukupi manusia dalam mengatasi segala keresahan, melindunginya dari segala keburukan, dan menjadi mantra dalam menghadapi segala kesulitan, termasuk di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, yang dimaksud dengan Al-Fatihah reflektif intuitif, jadi pada dasarnya adalah membaca Al-Quran yang direfleksikan dalam dirinya secara berulang-ulang. Hal ini dapat memberikan motivasi dan pemahaman dari pembacanya. Dalam hal ini yaitu penderita kecemasan mengenai pandangan terhadap pegangan hidupnya. Nah, diharapkan mereka dapat meneguhkan pegangan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika sudah membaca Al-Fatihah, maka mereka dapat mengembalikan semua hal yang terjadi dalam hidupnya ke dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga tidak lagi merasa berputus asa dan memahami janji dan ketentuan Allah dari surat Al-Fatihah yang mereka baca. Nah, itu yang dimaksud dengan mengapa Al-Fatihah reflektif, intuitif, mampu mengatasi kecemasan. Banyak penelitian yang digunakan, yang telah menggunakan Al-Fatihah reflektif, intuitif untuk mengatasi masalah-masalah psikologis, seperti jurnal dari Profesor Rubandi dan juga Ferry Julianto. Ada jurnal yang berjudul Membaca Al-Fatihah Reflektif Intuitif untuk Menurunkan Depresi dan Meningkatkan Imunitas. Ada juga jurnal yang berjudul Terapi Refleksi Al-Fatihah yang ditulis oleh Saktiono Purwoko, dan juga ada jurnal yang berjudul Pengaruh Terapi Psikoreligius Membaca Al-Fatihah Terhadap Skor Halusinasi Pasien Skizofrenia. Hal ini mengungkapkan bahwa secara ilmiah Al-Fatihah mampu memberikan efek terapi, mampu memberikan efek penyembuh terhadap keluhan yang bersifat psikis seperti kecemasan akibat pandemi ini. Nah, diharapkan apalagi di tengah bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Al-Quran, maka kita harus menjadikan Al-Quran sebagai penawar terhadap kegundahan hati kita, terhadap kegelisahan hati kita, terhadap kecemasan di dalam diri kita. Semoga melalui Al-Quran, melalui Al-Fatihah, reflektif, intuitif, kita mampu menjadi generasi yang ahli zikir, generasi yang ahli fikir, generasi yang ahli Al-Quran, ya, generasi yang bisa menghafal Al-Quran, memaknai Al-Quran, dan memahami Al-Quran. Jangan sampai kita seperti Ibnu Muljam. Beliau itu hafal Al-Quran, puasanya juga mumpeng, dalam peperangan dia selalu maju paling depan, namun dia tidak bisa memaknai Al-Quran, sehingga dia sampai membunuh Sayyidina Ali atas nama Allah, karena pemahaman terhadap Al-Quran tidak dipahami secara baik dan benar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.